Kalau ngomongin soal peradaban kuno, mungkin kata pertama yang muncul di pikiran kalian adalah suku Maya atau suku Lembah Indus atau suku peradaban Mesir kuno. Bayangin deh kalau seandainya nggak pernah ada peradaban-peradaban ini sebelumnya. Apakah mungkin generasi selanjutnya bisa tercipta? Mungkin bisa, tapi apakah akan semaju sekarang? Pertanyaan yang mungkin nggak akan bisa kita jawab karena tidak ada pembandingnya. Di bumi yang kita tinggali sekarang ini, sudah ada banyak banget peradaban kuno yang eksis di bumi yang kita tinggali ini. Saking banyaknya, mereka juga punya daya tarik sendiri yang membuat banyak ilmuwan dan sejarawan selalu berusaha untuk menggali lebih dalam. Gimana sih kehidupan mereka dulu? Kalau sebelumnya kita udah pernah bahas tentang piramida dan teori-teori konspirasinya, kalian bisa klik di video ini kalau kalian belum nonton. Di video yang ini kita bakal bahas tentang peradaban Anasazi. Peradaban kuno dengan teknologi yang sangat maju tapi menghilang tanpa jejak. Memang sih reruntuhan mereka bisa ditemukan, fosil-fosilnya juga ada. Tapi alasan kenapa mereka hilang begitu saja, seolah-olah terbang dengan angin, menimbulkan banyak banget pertanyaan. So, langsung aja kita bahas. Welcome to Ruang Gelap. Peradaban suku Anasazi tidak ditemukan oleh sejarawan maupun arkeolog, melainkan oleh seorang fotografer bernama William Henry Jackson di tahun 1870, secara tidak sengaja. Penemuannya ini menggegerkan banyak orang dan langsung menjadi perhatian orang banyak. Suku Anasazi diperkirakan berkembang sejak tahun 550 dan 1300 Masehi di daerah Mesa Verde, Colorado, Amerika Serikat. Kata Anasazi sendiri diambil dari bahasa Navajo yang berarti yang kuno atau musuh kuno. Ada juga penjelasan lain yang mengatakan bahwa nama ini diambil dari bahasa Latin, Anasa yang berarti nafas dan Zi yang berarti hidup. Ada juga yang bilang nama Anasa diambil dari salah satu ratu Amazon. Jadi kalau diterjemahkan artinya adalah ratu yang berumur panjang. Anasazi adalah peradaban asli Amerika yang tinggal di barat daya dari sekitar tahun 750 hingga 1150 Masehi. Orang-orang Anasazi membangun pemukiman dengan menggunakan batu-batu besar. Sebelumnya, wilayah yang mereka tinggali adalah milik suku Hohokam yang dulunya kalau membangun bangunan menggunakan kayu dan tanah liat. Uniknya nih, meskipun teknologi mereka waktu itu terbatas dan terlihat sangat sederhana, orang-orang Anasazi punya peradaban yang cukup maju. Beberapa dari masyarakatnya ahli tembikar, arsitektur, bahkan astrologi. Salah, astronomi. Sebagian penduduknya juga ada yang bekerja sebagai petani. Dan mereka udah bisa mengembangkan sistem irigasi yang rumit supaya mereka bisa menanam jagung, labu, serta kacang-kacangan. Nah, untuk pembangunan kota, mereka menggunakan batu-batuan yang besar dan tinggi. Dan selalu didirikan di atas permukaan tebing. Uniknya lagi nih, beberapa rumah yang didirikan 700 tahun yang lalu oleh mereka dibangun di lereng bukit yang gak ada akses jalannya. Jadi hanya bisa diakses dengan menggunakan pendakian tali. Inilah yang membuat ada pertanyaan besar di pikiran para ilmuwan. Jadi apakah dulu suku Anasazi selalu menggunakan tali untuk aktivitas mereka? Kalau memang benar, gimana cara mereka membangun rumah-rumah itu? Para arkeolog kemudian menemukan beberapa rongga yang dibuat dengan menggunakan batang pohon dengan teknik berukir yang ternyata bisa memudahkan pendakian. Jadi mungkin dengan rongga-rongga alami inilah para suku Anasazi bisa sampai ke rumah mereka. Tapi bagi para pendaki, rongga-rongga ini tidak cukup untuk mencapai beberapa rumah yang letaknya masih sangat ekstrim. Hilangnya peradaban Anasazi secara tiba-tiba tanpa meninggalkan jejak mengingatkan kita dengan salah satu peradaban terkenal yang katanya konon berada di antara Indonesia dan Australia. Coba tebak, apa peradabannya? Yap, peradaban Atlantis. Karena cara mereka yang menghilang secara tiba-tiba dan mirip, apakah ada hubungannya antara peradaban Anasazi dengan Atlantis? Karena mereka sama-sama peradaban yang maju,
dan sama-sama menghilang secara tiba-tiba. Apakah ada sebuah kesalahan yang mereka lakukan sampai akhirnya peradaban mereka punah? Mari kita bahas beberapa teori-teorinya. Sebelum masuk ke teori, gue ingatkan lagi karena teori ini belum terbukti, jadi semuanya masih dianggap konspirasi atau masih dugaan. So, teori pertama, ada yang bilang bahwa peradaban ini sudah hilang sejak abad ke-12. Tiba-tiba peradaban mereka yang maju mulai runtuh. Suku Anasazi tiba-tiba melarikan diri dari wilayah mereka. Para ilmuwan menduga mungkin faktor yang menyebabkan mereka tiba-tiba lari adalah karena kekeringan. Teori ini awalnya cukup populer, tapi setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, ternyata terbukti bahwa suku Anasazi sejak dulu memang sudah biasa hidup di cuaca yang ekstrim. Jadi seharusnya mereka sudah terbiasa dengan yang namanya kekeringan, bahkan lebih ekstrim dari kekeringan. Jadi teori ini bisa dibilang debunked. Teori kedua yaitu adanya konflik perang. Ada yang bilang bisa jadi suku Anasazi mengungsi setelah diserang oleh keluarga Numik dan Athabaskan, yaitu suku Indian yang juga ada di sekitar situ. Tapi lagi-lagi teori ini tidak bisa begitu dipercayai karena belum ada bukti bahwa suku Anasazi punya atau pernah berperang. Katanya peperangan mungkin bisa dipacu begitu suku Anasazi memiliki tingkat populasi yang terlalu tinggi, sehingga beberapa suku lain merasa terancam. Salah satu bukti yang mendukung bahwa suku Anasazi memang pernah melakukan penyerangan atau diserang adalah salah satu gambar-gambar yang ada di artefak kuno mereka, kayak ada gambar orang berperang. Selain itu, ada juga bukti kuat yang bisa mendukung teori peperangan ini. Kalau dilihat-lihat, rumah asli suku Anasazi di ngarai atau canyon dan di lantai gurun kelihatan selalu berada di sisi tebing, seolah-olah menjadi benteng. Bangunan-bangunan ini bisa dilihat di wilayah Four Corners dan Sand Canyon Pueblo. Bangunan-bangunan mereka sangat mirip dengan bangunan suku Anasazi karena dulunya penduduk asli Sand Canyon Pueblo membangun rumah mereka sebagai benteng untuk melawan musuh. Tapi sayangnya, penduduk mereka dibantai dan bentengnya dibakar. Jadi teori ini sebenarnya cukup kuat. Kita masuk ke teori ketiga, bahwa agama yang meruntuhkan peradaban Anasazi. Agama yang diketahui waktu itu mempengaruhi wilayah di sekitar mereka adalah agama Zuni dan Mesoamerika, yang mungkin secara gamblang menarik beberapa penduduk Anasazi keluar dari tanah air mereka, supaya mereka bisa pindah ke tempat-tempat suci sesuai dengan agama mereka masing-masing. Teori ini bisa menjawab alasan kenapa bangunan-bangunan mereka terlihat dihancurkan. Mungkin suku Anasazi yang sudah memiliki agama baru ingin menghapus kehidupan lama mereka, semacam meninggalkan tradisi lama. Dan teori yang terakhir yang paling wow, suku Anasazi adalah suku kanibal. Mungkin di beberapa wilayah peradaban suku kuno masih kental dengan namanya kanibalisme atau ritual memakan sesama manusia. Dulu, para arkeolog tidak mempercayai teori ini karena dari awal mereka melihat suku ini damai. Enggak ada tanda-tanda peperangan, apalagi kanibalisme. Tapi baru-baru ini arkeolog bernama Pieter Pino menemukan fakta-fakta baru yang mendukung bahwa peradaban Anasazi memang sepertinya juga kental dengan ritual kanibalisme. Dalam penemuan yang dilansir baru-baru ini, Pino menemukan beberapa tulang belulang manusia di dalam wadah-wadah tempat makan dan memasak suku peradaban Anasazi. Teori ini juga didukung oleh antropolog bernama Pat Lambert dari Universitas Utah yang mengaku menemukan tengkorak dengan lubang besar di bagian atas, seolah-olah ada yang meminum cairan otak manusia. Selain itu, di tulang belulang yang ditemukan juga beberapa goresan-goresan yang kemungkinan besar disebabkan oleh proses mutilasi. Yang berarti kemungkinan juga bisa dikonsumsi. Sebenarnya harusnya itu tadi teori terakhir, tapi ada teori baru juga, ini bonus. Teori yang sebenarnya sangat menarik,
yaitu teori fenomena ledakan langit di tahun 1054. Beberapa orang mempercayai suku Anasazi melarikan diri akibat fenomena ledakan langit di tahun 1054. Tepatnya pada tanggal 4 Juli. Sebuah supernova tiba-tiba meledak di langit dan peristiwa ini diperkirakan berlangsung selama 23 hari berturut-turut dalam waktu 24 jam. Berarti hampir 1 bulan. Coba deh bayangin seberapa ngerinya pemandangan langit waktu itu. Gak cuman itu, beberapa tahun kemudian lewatlah komet Halley. Mungkin kedua fenomena ini menjadi sesuatu yang sangat besar atau pertanda yang dianggap oleh suku Anasazi bahwa mereka sudah harus meninggalkan wilayah ini sebelum terlambat. Karena nggak afdol kalau ngomongin teori konspirasi, nggak ada sangkut pautnya dengan alien, kita tambahkan lagi satu teori bahwa katanya bisa jadi suku Anasazi berasal dari planet lain. Yes. Agak mirip dengan Anunnaki ya. Meskipun teori ini sudah dibantah oleh para ilmuwan berkali-kali, tapi para penganut teori konspirasi alien masih percaya ada kemungkinannya. Entah suku Anasazi adalah alien atau suku Anasazi dibawa oleh alien. Masalahnya gimana cara alien bisa menangkap semua peradaban suku Anasazi? Ya kita nggak tahu kan, teknologi alien juga kayak gimana, mungkin emang bisa. Jadi kalau teori ini memang benar, berarti suku Anasazi bukannya menghilang, tapi kembali ke rumah mereka. Nah, dari semua teori-teori yang tadi sudah kita jabarkan, yang mana yang menurut kamu paling masuk akal? Kami penasaran banget pengen dengar pendapat kamu tentang peradaban ini. Mungkin di next video kita akan membahas tentang Anunnaki. Nah, ada lagi nggak peradaban lain yang kamu juga pengen kita bahas di channel ini? Kira-kira kemana ya peradaban Anasazi menghilang? Sekian dulu video dari kita hari ini. Kalau kalian suka dengan konten-konten Ruang Gelap, jangan lupa untuk like dan subscribe, bunyikan loncengnya juga biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan juga mohon doanya supaya subscribers cepat bertambah. Untuk kalian yang pengen request bisa langsung tulis di kolom komentar bawah, atau kalau kalian pengen menyampaikan beberapa pesan boleh juga langsung DM ke Instagram Ruang Gelap atau email ke ruanggelap@gmail.com. misteri-ruanggelap@gmail.com. Sorry. See you guys in the next video. Thank you so much. Lebih dan kurang gue mohon maaf. See you guys in the next video. Kalau misalnya video ini upload di waktu Lebaran, Ruang Gelap mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Selamat berkumpul dengan keluarga, dan kalau kamu belum bisa kumpul dengan keluarga, mudah-mudahan di tahun berikutnya bisa kumpul bareng. Jangan lupa untuk take care, stay safe, and stay alive.